Oke, kita kembali lagi. Jadi virtualisasi ini kalau kita cerita dari Hari Sufemi ya, dari virtualisasi itu ada beberapa komponen. Yang pertama network virtualisasi, bagaimana ngatur VLAN-nya, bagaimana ngatur virtual IP-nya, ini nanti akan kalian pelajari, kalian dapat. Yang kedua adalah memori virtualisasi, jadi bagaimana pooling memori dari node ke node cluster. Ada grid computing juga. Nah, kalau kita bercerita grid computing itu artinya kalian punya banyak komputer dan kita coba jadikan satu. Ada model aplikasi virtualisasi macam kayak Wine atau Dosemu. Wine ini yang biasa dipakai untuk aplikasi di Linux untuk buat virtual. Storage untuk virtualisasi macam R8 atau NPM, dan yang terakhir adalah platform virtualisasinya gitu ya, menggunakan virtual komputer. Nah, ini contoh transformasinya ya, yang kalau kita bercerita app server 1, 2, 3, 4, dan 5, ini ada 5 komputer yang digabungin dan akan menggunakan satu data yang sama gitu. Beda halnya kalau kita two-way server gitu ya. Two-way server ini kita ngebuat satu PC yang gede itu dari PC-PC yang kecil gitu. Jadi satu PC yang gede dari PC-PC yang kecil, dan mereka akan mengakses network ataupun switches yang bersamaan. Nah, ini hal yang berbeda ya kalau kalian perhatikan dengan yang di kiri dan di kanan. Modelnya berbeda. Ini semua yang kita sebut dengan bagaimana desentralisasi server, atau kita sebut dengan sentralisasi data. Untuk jenis virtual machine ada beberapa, terbagi dua dari sisi software, itu ada yang GPL atau GPL3 atau yang proprietary. Kalau proprietary ya kita sering dengar ada VMware gitu ya, dan seterusnya. Ada yang main di GPL atau GPL3 macam kayak VirtualBox yang sering mungkin kalian gunakan, ada FreeBSD, dan yang nanti kita akan pakai adalah Proxmox gitu ya. Gambaran kalau di sisi struktur virtual adalah adik-adik kalian bisa lihat bahwa satu OS ini mengelola satu aplikasi ya. Nah, kalau kita bikin lebih detail virtual machine gitu ya, setiap OS itu akan punya CPU, memori, network, dan disk virtual itu yang berbeda-beda, dan dia bisa jalankan lebih dari satu aplikasi gitu. Setiap OS ini akan punya CPU sendiri, punya memori sendiri, network disk sendiri, sebelum dia mengakses ke physical host hardware. Beda yang di atas, kalau yang di atas ini langsung mengakses physical host hardware, kalau di bawah ada perantara dari sisi hypervisor. Sedangkan untuk virtualisasi dan gambaran dari virtualisasi cloud adalah bagaimana kita naruh data kita dan akan dimudahkan dari sisi mekanisme sistem backup dan restore juga. Nah, kenapa cloud computing ini sangat dibutuhin sebenarnya? Ya, kalau kita bercerita zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang seluruh cloud computing atau proses komputasi itu sudah dikelola gitu ya, secara online. Jadi perusahaan itu sebenarnya tidak perlu lagi gitu menempatkan sistem atau aplikasi mereka gitu dalam satu data center, dan mereka tidak perlu lagi kelola ini secara internal gitu. Mereka cukup menggunakan internet, mereka bisa akses dari mana saja dan bisa mengatur gitu pola penggunaan dari komputasi. Ada banyak versi cloud computing yang udah kalian pernah pakai, macam kayak Google Docs gitu ya, Google Spreadsheet. Ini kan di dalam kita bisa kerja bareng-bareng untuk satu data. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari cloud computing itu sendiri. Nah, kalau masuk di cloud computing apa aja sih manfaatnya? Yang pertama ada pengurangan biaya hardware gitu. Kita nggak perlu beli lagi hardware yang terlalu banyak. Mudah kita untuk nge-backup atau recovery data, deployment data, dan menguras panas juga, mengurangi biaya space juga, maintenance atau pengelolaan, standarisasi hardware, dan kita bisa lebih mudah lagi mengganti. Biaya investasi atau hardware kan kita udah tahu ya, manfaat yang pertama di cloud computing nggak perlu lagi beli komputer itu 1, 2, 3 gitu untuk ngebuat beberapa aplikasi untuk dijalankan, tapi kita perlu hanya satu saja, itu udah bisa jalanin banyak. Ada juga di sisi manfaat yang lain adalah memudahkan kita bagaimana nge-backup data kita dan recovery data kita. Yang ketiga, kemudian deployment ini ya si beban kerja dari staff IT itu akan lebih berkurang karena akan mempercepat gitu proses implementasinya.
Mengurangi panas juga karena sudah jelas ya, karena berkurangnya perangkat otomatis pendinginan data center itu bisa lebih cepat karena jumlah komputer gunakan itu lebih sedikit. Mengurangi biaya space juga ya, nggak makan tempat karena hanya satu komputer yang akan dipakai, kemudian maintenance ataupun pengelolaan juga itu lebih gampang. Standarisasi hardware yang bisa kita atur, bagaimana replacement datanya, ini semua juga bisa diatur dengan manfaat dari cloud computing. Namun ada beberapa, saya bilang kerugian ya, ketika kita bermain di sisi cloud computing, gitu ya, di cloud computing. Apa aja itu? Yang pertama adalah kalau kita ngebuat data center itu satu pusat. Gitu. Nah, kalau kita bercerita macam Google itu kan kalian bisa lihat kemarin ada region, ada multi region, ada dual region. Mereka bikin data centernya itu nggak hanya ada satu, dia menyebar gitu, terdistribusi dari datanya. Jadi kalau ada satu masalah, data kita itu tetap ada di data center yang lain. Yang kedua adalah di spesifikasi hardware kita bisa atur. Namun kalau di spesifikasi hardware ini kita perlu gitu satu server induk yang benar-benar spesifikasinya itu tinggi supaya ketika dijalankan nggak ada masalah gitu karena spesifikasinya yang rendah. Terus yang terakhir itu kalau kita bikin data center ya ini kadang rawan ya, jangan sampai kalau data centernya satu mati ya udah layanannya nggak akan bisa jalan. Makanya harusnya dibuat satu data center dengan backup. Gitu. Untuk kebutuhan virtualisasi ya rata-rata orang pakai kalau kita ambil satu model pendekatan kayak gini, misalkan asumsi itu 100% bahwa teknologi virtualisasi seperti OpenVZ gitu ya. Ini dia lakukan load balancing, misalkan di mesin virtual itu ada 5 gitu ya. Masing-masing butuh memori itu 5 slot, ada 1 giga. Artinya kalau kita mau jalanin server itu paling tidak harus punya 5 kali 1 giga. Artinya kita harus punya 5 giga gitu speknya. Ini yang akan analisisnya kenapa nggak bikin aja 1 giga, sisanya yang dibagi. Misalkan kalau lagi nggak butuh resource-nya, dia akan oper resource-nya itu ke tempat yang lain. Ada beberapa contoh aplikasi ya yang kalau kita jalanin. Jadi misalkan kalau kalian punya PC yang 4 GB RAM-nya, harddisk-nya 320, nah paling tidak kita bisa jalanin ada 3 virtual mesin di dalam satu komputer Windows. Gitu ya. Nah, jadi RAM, resource itu kalau mau dilihat itu masing-masing bisa lihat seperti ini. Jadi kalau kita bercerita Windows XP, ya paling tidak kalian harus punya RAM 1 GB, harddisk 80. Windows 7 yang kita mau install misalkan paling tidak harus punya 80 GB dan RAM 1 GB. Struktur dari VM sendiri bisa dilihat ya, kalau mau jalanin aplikasi, kemudian ada yang mainnya di Linux gitu ya. Semuanya akan connect ke hypervisor atau microkernel dulu. Kemudian dari sini akan connect ke beberapa device atau printer sebelum dipakai secara bersamaan untuk CPU, memori, network, dan harddisknya. Nah, untuk tools nanti kita akan pakai Proxmox. Gitu. Jadi Proxmox ini sendiri adalah satu layanan virtual, gitu ya, virtual cloud computing, di mana dia sudah dukung beberapa jaringan. Jadi jenis jaringan kalau kita bercerita macam network adapter yang modelnya NAT, bridging adapter, internal network atau host only share generic driver, itu semua sudah didukung sama si VirtualBox atau Proxmox. Gitu ya. Nah, sebelum kalian mengimplementasikan atau uji coba praktek nanti dengan Proxmox, ada beberapa hal yang mesti ditahu. Nanti akan ada pilihan NAT gitu. NAT itu adalah OS virtual dengan GUES, itu memiliki alamat IP yang sama dengan host. Jadi kalau kita mau di virtual itu connect keluar dengan cepat misalkan ya, ketika si host itu terhubung internet, maka otomatis di dalam jaringan yang ke bawah itu akan terhubung otomatis juga gitu di sisi jaringan. Dan NAT-nya terdapat di VirtualBox itu sama dengan NAT yang di jaringan fisik. Yang kedua ada tipe network bridge adapter. Bridge adapter ini sendiri bagaimana ya?
bagaimana kita naruh atau menghubungkan GWS. Jadi GWS ini ke jaringan fisik dari host. Jadi dia nggak langsung connect ke internet. Dia langsung connect dulu ke LAN gitu ya. Jadi seolah-olah akan ada satu komputer fisik jaringan yang terhubung dengan satu host. Yang ketiga ada internal network. Nah, kalau kita bercerita internal network sebagai model, contoh kalau di dalam VirtualBox ini dia akan berhubung menjadi jaringan antar GWS. Jadi misalkan ada lebih dari satu virtual machine yang dibuat, kalian bisa atur satu virtual machine ini connect dengan yang lain. Ini menggunakan metode dari internal network. Ada juga yang sifatnya host only ya. Jadi host only ini jadi jaringan GWS atau dengan host itu akan punya network default yang sama. Jadi kalau kita pilih yang lain dia akan hilang dan hanya kembali di 3 pilihan, apa itu NAT, bridge adapter, dan internal network. Untuk di virtualisasi sendiri yang mesti diingat adalah bagaimana ketika kita mengabstrak satu perangkat keras untuk jalanin virtual sistem operasi dalam host. Jadi poin yang paling penting itu adalah virtualisasi di mean time to restore datanya, maksimalisasi utilisasi servernya sampai dengan virtualisasi pada server. Dengan implementasi ya kalian bisa lihat ya tadi udah kita singgung. Yang beda adalah di sini nih, memori virtualisasi di mana kita bisa pooling tuh memori dari node cluster. Ya, jadi memori atau dari node cluster yang dikerjakan secara bersamaan. Integrasi banyak komputer ini dalam satu sistem yang sama dan seterusnya. Keuntungan teknis di virtualisasi adalah sudah jelas biaya nggak terlalu gede yang nggak akan kita keluarkan, backup dan recovery datanya, head powernya, space biaya yang kita keluarkan, bagaimana maintenance, hardware, dan replacement. Namun di sisinya ada keterbatasan ya, kalau kita nggak punya lebih dari satu data sentral, gitu ya. Ini dipastikan akan kalah. Gitu. Spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi misalkan. Nah, ini yang kadang orang masih pikir-pikir mau ngebangun VPS. Dan yang ketiga adalah kalau dia terpusat dan hanya satu data, gitu. Kalau hilang datanya ya udah habis semuanya karena memang nggak ada satu proses backup yang dibuat secara otomatis. Nah, yang mesti diingat juga kalau kita main di cloud computing semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi spesifikasinya kita, maka ya semakin tinggi juga di spesifikasi server yang akan kita pakai. Untuk secara minimum, spesifikasi minimal server yang dipakai ada 4/64, prosesor modelnya bisa AMD 5, RAM-nya 1 GB, harddisknya 20 GB, dan seterusnya. Nah, ada beberapa istilah yang adik-adik bisa pelajari ya, kenalin dulu. Macam kayak UAC. Ini semua adalah beberapa platform yang GPL atau GPL3 untuk support kita dalam dalam data yang lebih clear lagi gitu ya. Ubuntu Enterprise Cloud, ada Proxmox, OpenStack, sampai dengan VirtualMint atau dan Nimbus, ini semua masuk di teknologi cloud yang adik-adik sekalian bisa pakai. Dan kalau kita pakai OpenStack gitu ya, jadi kalau OpenStack itu kita bisa atur provisioning manage networknya, ngatur bagaimana store objeknya, glance datanya, naruh ngebuat satu data API yang ibaratnya kan masuk ke VMS dan connect dengan beberapa host dan supervisor. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk di OpenStack. Nah, ada hadiah yang mesti kalian kerjakan. Ini adalah hadiah yang terakhir gitu ya. Khusus untuk di teori ini adalah hadiah di mana kalian saya minta coba tuliskan kembali mengenai penjelasan di server virtualisasi. Kemudian coba dibandingin ya antara Proxmox, VMware, Windows Server, dan Citrix. Ini tolong dikerjakan dalam bentuk Word, kalian upload ke Drive, kemudian linknya itu kalian kumpulkan ke dalam LMS. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, adik-adik sekalian, saya sudah nge-share juga terkait dengan materinya gitu. Di sini materinya sisa kalian baca sih. Jadi di sini saya minta kalian untuk menginstal Proxmox gitu ya.
menginstal Proxmox seperti ini. Untuk bahan-bahannya saya sudah siapin, kalian tinggal download aja. Download dulu terlebih dahulu. Di sini nanti kalian install seperti ini. Jadi di-install dulu. Ini ya di-install. Nah, kemudian kalian lihat dulu adapter kalian gitu ya, supaya tahu IP-nya. Nah, ini mesti dicatat ya. Ini IP kalian. Gitu. Kalau sudah diinstal, baru nanti kalian install VMware. Ini belajar pakai VMware ya. Next aja, nanti berapa giga, next dan seterusnya. Setelah kalian pasang VMware, kita pasang yang kita pakai itu adalah Proxmox. Gitu. Kemudian kita taruh di VMnet, nanti akan diinstal, masuk, kemudian kita jalankan seperti ini, kemudian kita install Proxmox-nya. Ya, ini cukup ngisi aja, next. Kemudian kalian akan diminta untuk mengisi gitu ya. Jadi tolong diisi di sini, diganti dengan data Indonesia, Makassar, dan bahasa Inggris. Kemudian pilih next. Nah, untuk username ini kalian input sesuai dengan nama kalian. Jadi username-nya root, misalkan password-nya namanya kalian, misalkan. Inputnya di mana? Kalau sudah ada nanti data yang seperti ini. Ya. Kemudian setting untuk IP, ya. Kalian kan sudah lihat IP tadi yang udah dicatat tuh. Nah, disesuaikan aja jadi 192.168.172.1. Isinya di dalam sini. Nanti sisa kalau sudah nanti dijalankan, kalian bisa masuk ke Proxmox. Kalian akan nanya login lagi. Ini loginnya ya, misalkan. Oh iya, username itu nanti semua akan sama menjadi root ya. Ini otomatis. Yang berbeda mungkin itu adalah password aja. Gitu. Kalau kalian mau akses online ya bisa tinggal dibuka aja link dari IP-nya yang ada di sini. Ya. Akan ada link IP di sini. Kemudian kalian lanjutkan. Masukin username-nya root dan password-nya yang udah diinstal. Ketika dapat seperti ini, berarti kalian sudah berhasil menginstal Proxmox. Setelah itu, kalian masuk lagi di Proxmox kalian. Saya minta kalian untuk menginstal menginstal Windows gitu ya. Windows atau dalam hal ini adalah Windows XP. Jadi add Windows XP-nya. Kemudian setelah itu kalian start open VM-nya, atur node-nya, mau ini pakai berapa CPU, berapa RAM gitu ya. Setelah itu kalian deploy, kalau sudah di deploy, nanti akan terbuka instalasi Windows XP seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Adik-adik untuk di Proxmox hari ini, dan ini adalah materi terakhir. Silakan kalian kerjakan, kalaupun ada pertanyaan bisa disampaikan dalam grup. Terima kasih semuanya. Thank you.